gimana caranya agar sampul kita itu diklik orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Hari ini kita masih membahas seputaran YouTube ya. Oke, sesuai dengan janji di video sebelumnya, kita akan bahas gimana caranya agar orang itu mau Menonton. mau ngeklik sampul kita. Cara-caranya apa aja supaya orang mau klik sampul kita? Oke, yang pertama-tama buatlah sampul itu semenarik mungkin, ya kan? Misalnya ada fotonya pun jelas, ada tulisannya pun jelas. Nah, usahakan sampul ini tidak terlalu gelap atau tidak terlalu terang sekali. Intinya di sampul itu pertama, buat sampul yang simple tapi menarik. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan ataupun menjawab seluruh isi dari video kita. Paham ya? Jadi misalnya kontenmu kan make up, ya kan? Yeah. Nah, ketika orang ngetik make up alis, nah di situ di sampul kita itu harus juga ada hubungannya dengan alis. Jangan sampai yang di fotonya itu janggut, punggung, kan enggak masuk akal tuh. Nah, Contohnya contoh yang bisa membuat menarik. Contoh make up yang bisa membuat menarik orang itu gimana? contoh sampul yang membuat orang menarik itu, jadi buatlah foto ataupun kata-kata yang membuat orang itu penasaran. Misalnya, penasaran dalam arti? misalnya tutorial make up alis dengan arang. Ya kan, kok arang, jadi kita kasih gambar arang, jadi orang mau ngeklik nih, kayak apa sih pakai arang gitu kan, klik. Nah jadi dikasih tulisan make up alis atau pensil alis pakai arang, kan. Nah, jadi orang itu penasaran kayak mana sih pakai arang, diklik. Nah, begitu. Tapi diisinya ya jangan sampai ibaratnya tidak sesuai, juga harus sesuai, begitu. Contoh di video kita sebelumnya, bisa dilihat itu juga salah satu contoh-contoh yang sudah saya buatkan, ya ibaratnya yang saya buat juga untuk eksperimen juga. Itu juga termasuk contoh-contoh sampul, contoh-contoh sampul agar orang itu gatal ngeklik, pengen ngelihat, pengen setidaknya masuklah ke video kita. Setelah orang itu masuk ke video kita, nah usahakan jangan sampai orang itu bosan. Ibaratnya jadi 15 detik pertama itu orang harus betah di video kita. Dengan cara apa? Kasih kata-kata yang membuat mereka penasaran. Entah itu kata-kata yang di belakang kita jadikan ke depan. Bisa. Umpan video terbaik itu adalah di 15 detik pertama. Itu menentukan apakah penonton itu suka dengan video kita atau tidak. Jadi di 15 detik pertama itu. Paham ya? Jadi kesimpulannya, membuat sampul atau thumbnail itu usahakan ada tulisan-tulisan yang membuat orang itu gatal untuk ngeklik, jadi membuat orang penasaran. Nah, selain di tulisan di sampul, bisa juga di judul. Nah, di judul kita harus membuat semenarik mungkin, wow mungkin, ya kan? Itu termasuk kunci orang mau ngeklik video kita. Nah, pertanyaanku sekarang kan biasanya tuh kalau kita nonton video atau YouTube orang, nah biasanya tuh sampul sama isi dalam video itu
beda. Nah, itu gimana tuh pendapat kamu? Yang kamu maksud itu adalah sampul clickbait. Nah, jadi umpan. Jadi itu pancingan aja biar orang ngeklik. Namanya itu. Nah, Jadi kalau misalnya orang tuh Nah. sudah klik, terus lihat isi dalamnya, apakah orang nggak kecewa? clickbait ini ada baik ada buruk, jadi baik buruknya ada. Nah, jadi clickbait yang baik itu seperti apa, clickbait yang buruk itu seperti apa. Nah, clickbait yang buruk dulu lah ya. Clickbait yang buruk ini contohnya kita sampulnya ini kebakaran ya kan. Nah, ternyata setelah kita klik isinya ya cuma Api, orang gambar atau orang lagi bakar sampah. bakar korek atau bakar rokok kan dibilangnya kebakaran. Jadi itu termasuk membuat orang ya ibaratnya membuat orang kecewa. Nah, ketika orang sudah kecewa dengan video kita, bisa jadi orang itu ngeklik dislike, tombol dislike, baru video kita dilaporkan. Nah, kita kena pelanggaran komunitas. Nah, jadi di YouTube itu ada pelanggaran yaitu jenis pelanggaran komunitas dan pelanggaran hak cipta. Nanti kita bahas di video selanjutnya masalah pelanggaran apa saja yang dilarang sama YouTube ya. Jangan lupa di subscribe video ini agar kalian dapat informasi selanjutnya setelah kita upload video baru, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke. Clickbait yang baik itu, yang buruk itu seperti itu. Jadi orang bisa sampai ngerepot channel kita, kemudian channel kita kena pelanggaran yang akhirnya di dismount bisa jadi apa? dismount itu dismonetisasi. Jadi sudah monet tapi dihilangkan lagi, dibuang monetisasinya. Jadi channelnya ndak ada monetisasi lagi karena banyaknya pelanggaran atau laporan dari penontonnya gitu. Jadi clickbait itu baik tapi ya ada buruknya. Clickbait yang baik itu seperti apa? Saya sudah contohkan di channel ini. Kalian bisa lihat sampul-sampulnya, itu ada clickbait yang baik. Jadi meskipun kata-katanya seperti tapi sesuai dengan tema pembahasannya begitu. Jadi orang ngeklik, oh memang temanya seperti itu begitu. Jadi meskipun saya kasih judul tahan lama, yaitu memang konsep isi videonya pun harus yang dibahas itu tentang tahan lama, masalah orang menonton di YouTube gitu. Sampul clickbait itu ada baik dan ada buruknya. Nah, jangan sampai kita pakai yang buruknya hanya untuk ditonton atau diklik orang, tapi itu bisa membahayakan channel kita sendiri. Teman-teman, sampai di situ pembahasan kita mengenai thumbnail atau sampul ya. Kita akan bahas masalah YouTube di next video. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita harus potong lagi. Jadi kita harus membuat kalau jadi klik mengenai apa tadi? thumbnail. Mengenai thumbnail. Sampul. Kita akan membahas video selanjutnya di apa? Ayo Allah. Kita akan membahas konten selanjutnya di video selanjutnya.
kita akan bahas masalah YouTube di next video gitu Kak. Nah, kita